Oke, sebelum kita lanjut nonton videonya, mohon teman-teman untuk bantu support channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, subscribe, comment, and share ya ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Hello, welcome back on my YouTube channel Dina Purnama Wasundari. Kali ini saya kedatangan seorang teman. Di sini beliau mau untuk kita jadikan klien untuk kita ramal atau tarot. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke video yang utama, saya mau jelasin sedikit tentang apa itu ramalan dan apa itu tarot. Jadi teman-teman banyak yang kadang takut untuk diramal atau ditarot. Sebetulnya teman-teman tidak harus khawatir, karena beberapa ramalan ataupun tarot sebetulnya kita hanya membaca suatu prediksi lewat apa yang ada di dalam kartu, sehingga adapun hal-hal yang kurang baik teman-teman jadi lebih bisa introspeksi diri, karena di dalam ramalan tersebut kita membaca suatu prediksi yang sudah ada dari kartu yang ada di dalam tarot. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan mulai ke video yang utama. Kita akan mulai memtarot teman saya. Di sini saya akan menyarankan teman saya untuk terlebih dahulu menuliskan nama, tempat tanggal lahirnya, terus bentuk tanda tangannya seperti apa. Mohon maaf ya teman-teman apabila dalam proses pembuatan video ini masih terdapat gangguan-gangguan yang kurang baik atau yang teman-teman lihat. Jadi saya akan mulai terlebih dahulu untuk diskusi ramalannya. Teman saya yang di sebelah kita sebut saja Mega. Jadi beliau mau berpartisipasi untuk kita tarot. Jadi Mega ini kelahiran Denpasar ya, tepatnya di Takmung, masih Provinsi Bali punya. Kelahiran 20 Juli 1996. Nah, di sini saya mau cerita sedikit kalau orang yang tanggal lahirnya 20 itu adalah orang yang tanggal lahir ada di tanggal yang tengah, jadi bukan tanggal di akhir atau tanggal di awal. Nah, biasanya orang yang punya karakter tanggal tengah seperti tanggal 20, dia cenderung orang yang sangat ingin zona nyamannya tetap ada. Maaf ya teman-teman, ada iklan yang lewat. Jadi kita lanjut lagi ke videonya. Orang yang tanggal 20 cenderung orang yang menyukai zona nyaman sebetulnya, tidak ingin sesuatu hal itu terlalu ambisius mengejar apapun. Jadi orangnya termasuk tengah-tengah ya teman-teman, tidak mau mencari lawan juga tidak ingin, terus juga tidak ingin terlalu umbar ambisius atau istilahnya ekspektasi terlalu besar. Jadi dia kayak air mengalir, dimana orang di tengah-tengah deh gitu. Jadi nggak terlalu mau punya ekspektasi besar sekali, tapi dia nggak muluk-muluk, termasuk orang yang realistis begitu ya. Terus juga kalau orang yang kelahiran bulan Juli. Nah, di sini bulan Juli biasanya adalah bulan tengah, dimana kalau orang yang lahir di bulan tengah, dia cenderung tidak bisa diberikan omongan ataupun kata-kata yang kasar ketika ditegur ataupun diberikan suatu hukuman ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan kegiatan yang tidak baik. Jadi caranya menegur itu biasanya lebih menggunakan hati seperti itu. Jadi lebih halus, lebih diberikan secara empat mata, itu akan lebih masuk begitu. Jadi kalau kita menegur dia dengan cara yang lebih keras ataupun dengan nada yang agak kasar, besar kemungkinan dia tidak akan mau respect ke kita. Jadi dia tidak akan mendengar apa yang kita bicarakan seperti itu. Bagaimana Mega? Ya, setuju.
Oke, nah kalau orang yang kelahiran 96 biasanya ada sisi keras kepala, ada sisi perfeksionis yang muncul. Jadi besar keinginan untuk ketika memiliki pekerjaan atau hal yang ia kerjakan akan berjalan sesuai rencananya dia, seperti itu. Selama ini Mega ada nggak keluhan dalam pekerjaan ataupun selama menjalankan kegiatan sehari-hari? Nggak ada sih, misalnya keluhan sih nggak ada. Masih bisa sesuai dengan rencana kan. Itu saya kan tipe orang yang suka sesuai dengan rencana. Apa yang direncanain ya harus sesuai sih. Tapi kadang-kadang memang nggak semua juga apa yang direncanain sesuai dengan ekspektasi kita kan. Jadi itu masih bisa dihandle dan bisa jalanin aja. Oke. Saat ini kalau boleh tahu Mega bekerja di swasta, buka usaha atau gimana? Saya masih sudah di instansi pendidikan tinggi sih, masih di pegawai administrasi di satu instansi pendidikan tinggi. Oke, berarti swasta ya Mega ya? Dibilang sih instansi pusat untuk di negeri Pak. Di negeri, oke. Nah, saya mau baca sedikit untuk maaf ya teman-teman, kita biarkan iklannya lewat dulu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bentuk tanda tangan seperti ini. Biasanya cenderung ada sisi naik turun. Kalau dalam garis tanda tangan, biasanya dia juga termasuk orang yang tipikal mudian, seperti itu. Jadi ketika Mega lagi moodnya nggak baik, dia akan cenderung ingin lebih tertutup. Jadi pengen menyelesaikan masalah dengan sendiri. Jarang mau bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita lihat seperti bentuk tanda tangan seperti ini, seperti itu. Nah, di sini bentuk tanda tangannya ada seperti bulatan ke belakang. Biasanya bulatan ke belakang, Mega adalah tipikal orang yang suka sekali untuk melihat ke masa lalu. Apapun yang Mega lakukan, Mega senang sekali untuk bisa belajar dari kesalahan ataupun hal yang terjadi di masa lalu sehingga bisa Mega perbaiki di masa depan lebih baik lagi. Seperti itu kalau bentuk tanda tangan. Nah, tanda tangannya Mega juga ada tanda naik sedikit, itu artinya Mega memiliki sesuatu hal yang ingin ia lakukan kemajuan atau pengen sesuatu hal itu berprogres lebih baik ke depannya. Jadi nggak pengen itu aja, tapi lebih bisa ada kenaikan daripada bulan atau tahun sebelumnya. Jadi termasuk orang yang punya resolusi yang baik sebetulnya untuk tipikal tanda tangan seperti ini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di garis tangan kiri, saya boleh pinjam garis tangan kirinya? Oke, untuk tipikal garis tangan, kalau bentuk seperti Mega dalam garis percintaan, dia teman-teman bisa lihat ada tebal. Kalau orang yang memiliki garis tangan tebal di garis percintaannya, biasanya tipikal orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan. Bagaimana Mega? Apakah merasa seperti itu Mega? Ya. Oke, kalau orang yang selektif dalam memilih pasangan, biasanya teman-teman akan lebih cepat ilfeel kalau tidak sesuai dengan standar yang ia harapkan, seperti itu. Sampai saat ini Mega punya teman dekat, pacar atau yang lainnya? Enggak sih, cuma teman biasa aja. Oke. Nah, terus kita lanjut ke garis di sini. Di sini ada garis lengkung sedikit dan bercabang. Biasanya Mega adalah tipikal orang yang bukan pendendam sebetulnya teman-teman. Tetapi nah, kita biarkan iklan yang tadi lewat ya teman-teman. Jadi kita lanjut untuk garis tangan seperti Mega. Jadi ada garis lengkung dan bercabang. Biasanya garis lengkung dan bercabang itu adalah tipikal orang yang bukan pendendam, tetapi ketika kita melakukan suatu kesalahan yang kita perbuat, baik itu kesalahannya tingkatnya besar ataupun ringan, biasanya dia akan selalu mengingat begitu. Jadi tidak ingin membalas, hanya saja dia tidak akan bisa respect dengan kita sama seperti sikap kita sebelumnya ke dia, seperti itu. Yang Mega rasakan seperti itu atau tidak Mega? Ya, saya pernah merasakan seperti itu. Oke, itu biasanya lebih ke teman atau gimana yang Mega pengalaman kemarin? Ke teman sih, cuman kadang-kadang sih kurang respect tentang pekerjaan sih. Cuman ya agak senengnya itu dia itu komunikasinya sih kurang lancar aja sih, kadang-kadang kesel juga sih kayak gitu. Nggak pernah ngasih tahu ke kita tentang ini lo harus dilakuin gitu. Saya harus balik nanya ke dia dulu baru dia ngasih jawaban. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu ke saya ini lo caranya gini gitu.
Oke. Karena itu sih agak kesel. Tapi selama ini Mega di tempat kerja kita katakanlah masih nyaman atau gimana Mega selama Masih ini? nyaman dengan lingkungan yang kerja seperti itu, karena tempat saya tuh tempat yang banyak belajar banget tentang sebuah sebuah birokrasi lah kalau dibilang namanya. Semacam ya namanya juga belajar itu kan nggak harus tempat kuliah atau tempat sekolah, dimanapun bisa belajar, bahkan di tempat kerja pun bisa belajar juga dengan banyak hal yang belum pernah kita dapat di kuliahan. Dan belajar di tempat kerja itu lebih langsung dapat ilmunya, dan kita ketemu masalah kita langsung dapat solusinya, seperti apa solusinya, masalahnya seperti apa solusinya, seperti ini. Kalau masalah A solusinya A, kalau masalah B solusinya B gitu. Jadi kita tahu masalahnya, kalau kita ketemu masalah yang sama juga, jadinya kita tahu solusinya seperti apa. Itu banyak belajar. Dengan kondisi-kondisi yang seperti itu sih masih nyaman, karena belajar itu juga nggak mesti harus di tempat kuliah atau di tempat perguruan tinggi sih. Semua perlu, artinya setelah kita kuliah pun banyak belajar di tempat-tempat hal yang bukan di bidang kita. Misalnya kalau kita kuliahnya dulu di manajemen, tiba-tiba dapat tempat kerja di bagian accounting, mungkin banyak hal yang kita pelajarin tempat yang tidak kita alami di kuliahan, ini kita dapat di tempat kerja. Kalau saya kan jurusan saya accounting, dan saya kerja di bagian manajemen sumber daya manusia, jadinya saya banyak tentang bagaimana memanage orang, bagaimana caranya memanage waktu, bagaimana caranya memanage pekerjaan. Banyak hal juga dipelajari di sana, terutama tentang birokrasi, apalagi birokrasi di buah instansi di pemerintahan juga lumayan ribet, dan memang harus kita harus jalani juga sih. Oke, berarti Mega sudah lama ya bisa dikatakan join di instansi tersebut untuk bekerja? Kalau lama sih udah lama, sudah hampir 7 tahun lebih. Karena kalau di instansi yang seperti itu banyak hal juga saya pelajari. Dari awal kerja, mungkin kita pertama kali kerja kan ya mungkin kita dapat di tempat yang langsung duduk depan komputer kan. Jadi kita pernah kerja jadi bawa ngirim surat, ngerjain ngecek surat yang kayak gitu. Sebelum kita ada di back office kan, seenggaknya kita jadi ya kerja kasar lah dulu. Kerja kasar kayak ngirim surat, nyatat surat masuk, surat keluar, yang kayak gitu-gitu. Jadinya kalau sudah kita pernah mengalami seperti itu, kalau ada pekerjaan yang tentang bagian persuratan, jadinya kan kita gampang, nggak harus nanya ke orang lain kayak gimana caranya gitu. Kalau kita ya seenggaknya dapat ilmunya di sana lah dulu. Ilmu banyak hal juga dipelajari di nggak hanya di kuliah, mungkin nggak pernah diajari seperti itu ya, tapi kalau misalnya kita kerja di suatu instansi pemerintah, kita harus belajar namanya birokrasi, namanya kalau alur surat seperti apa. Jadinya kalau kita mau ngasih surat ke orang lain pun harus ada tata caranya gitu. Bertamu ke nyari orang, entah itu pimpinan, itu juga harus ada etikanya, entah harus buat janji dulu dengan pimpinannya dulu, baru nggak mungkin kan gojok-gojok langsung naik ketemu dengan pimpinan, kan nggak bisa. Harus ada step by stepnya lah, ada birokrasinya. Kadang-kadang sih kalau di instansi pemerintahan banyak orang yang nggak suka sih birokrasi pemerintahan yang nggak berbelit-belit yang kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya ya juga harap maklum juga sih, namanya juga instansi pemerintahan yang seperti itu, mau nggak mau ya harus dijalani seperti itu. Oke, berarti dari tempat kerja itu kita banyak dapat suatu pengalaman yang nggak kita dapat di bangku kuliah sebelumnya, begitu ya Mbak Mega ya? Ya, karena kan kalau di kuliah kan kita cuma berpatokan pada buku, kadang berdasarkan literatur yang ada di internet, dan juga kadang-kadang kan banyak hal yang kita harus banyak pelajari. Bahkan setelah tamat kuliah pun kita harus banyak pelajaran tentang teknologi yang terkini. Kadang-kadang kita harus bisa bagaimana caranya
entah itu membagi file, entah itu pakai Excel, entah itu pakai software Office dan lain sebagainya. Karena kita dituntut untuk bekerja tuh harus bisa, ya paling enggak lah bisa lah komputer lah gitu. Karena dengan sekarang instansi pemerintahan udah banyak ada aplikasi, jadinya memang satu sisi dipermudahkan, yang satu sisi juga kita harus belajar tentang bagaimana cara memakai aplikasinya tersebut juga. Karena kalau misalnya kita sudah paham dengan teknologi, dengan adanya yang baru-baru, ilmu baru, kalau kalian suka mempelajari hal-hal yang baru, pasti kita nggak bakal akan ketinggalan zaman. Ini itu. Kalau misalnya kita tuh harus hidup itu selalu berinovasi. Kenapa selalu berinovasi? Karena perusahaan aja dia berinovasi terus. Masa kita tidak bisa ibaratnya masa kita nggak bisa mengupgrade diri kita sendiri sih gitu. Kalau kita mengupgrade diri kita sendiri, seenggaknya kita punya modal untuk di akan datang. Kalau saya bisa ini dan bisa ini. Aplikasi yang kita ada di handphone aja selalu diupdate. Masa diri kita sendiri nggak pernah diupdate sih gitu. Ibaratnya kayak harus selalu mengupdate diri kita sendiri lah. Oke, berarti banyak pengalaman yang Mbak Mega dapatkan baik di tempat kerja ataupun pengalaman sebelumnya di bangku kuliah yang Mbak Mega bisa aplikasikan secara baik di tempat kerja saat ini. Nah, bisa saya pinjam kembali tangan kirinya Mbak Mega? Ya, kita lihat lagi kalau di garis tangan, untuk garis tangan seperti Mbak Mega, baik ketika Mbak Mega berkarir, ikut sama orang, ataupun ada orang yang menggaji, ataupun Mbak Mega membuka usaha juga cukup baik kalau saya lihat di garis tangan yang Mbak Mega miliki, karena ada 2 percabangan. Jadi ketika besok Mbak Mega setelah masuk pensiun gitu, katakanlah seperti itu, Mbak Mega mau buka usaha di luar pekerjaan tetap yang Mbak Mega pegang sekarang juga masih oke atau baik. Nah, di sini kalau untuk garis tangan, kalau yang saya lihat Mbak Mega untuk usaha di bidang kuliner ataupun jasa di bidang sosial masih cukup baik kalau Mbak Mega mau tekuni. Nah, ada tidak usaha yang ingin Mbak Mega realisasikan suatu saat nanti begitu, yang Mbak Mega mau sharing? Usaha untuk saat ini sih kayaknya belum, karena masih perlu banyak mengupgrade diri juga sih dulu. Kita belum tahu siapa sih akan masa depan itu apa sih yang akan kira-kira disukai sama orang, apa kira-kira, karena kan nggak semua, artinya semua bidang itu punya waktu dan punya limit punya waktu dan punya masa jayanya masing-masing. Jadi kalau misal sekarang karena sudah selesai pandemi, sebelum pas saat pandemi kan lagi jayanya tentang bidang kesehatan. Makanya terutama yang kayak jasa-jasa seperti obat-obatan, yang punya usaha tentang tes PCR dan swab antigen itu mungkin lebih tenar. Nah, sekarang kan ya mudah-mudahan sih mau masa endemi, kita tidak tahu, mungkin ini nanti kita arahnya mungkin masa jayanya apa dan apa. Jadi kita perlu mastiin kira-kira apa yang disukai sama orang untuk kedepannya seperti apa biar kita bisa. Kalau untuk mulai suatu usaha sih belum ada kepikiran sih. Mungkin nanti kalau sudah punya bukan modal sih, artinya punya satu niat sih. Kalau buka usaha tuh satunya niatnya harus kuat, dan juga tahu ide apa yang harus atau usaha apa yang mau ditekunin itu harus dilakukan sebaik mungkin. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Mega sendiri mau buka usaha ataupun bekerja ikut dengan orang, saya lihat di garis tangannya cukup baik. Jadi apabila nanti Mbak Mega di lain kesempatan mau menekuni kedua-duanya juga silakan, tidak ada kendala. Karena kadang kalau kita lihat di beberapa garis tangan orang, ada yang cocok untuk buka usaha aja gitu, jiwa leadernya tinggi, terus jiwa bosnya juga besar, itu cocok dia untuk bidang usaha. Jadi kalau ditempatkan untuk sebagai karyawan ataupun untuk bekerja dengan orang, biasanya akan lebih sulit karena dia punya manajemen diri sendiri gitu. Dia lebih senang menjadi leader untuk memimpin orang lain seperti itu. Nah, kalau untuk garis tangannya Mbak Mega sendiri, kedua-duanya juga cukup oke apabila Mbak Mega jalankan seperti itu. Kita bisa lihat lagi garis tangan kirinya Mbak Mega. Nah, di sini untuk garis bibit atau anak, saya lihat di sini ada 2 tanda. Ada agak tipis dan agak tebal. Biasanya itu ada laki dan perempuan. Jadi, ketika nanti Mbak Mega telah memutuskan untuk berumah tangga, kita akan bisa lihat di garis pasangan yang Mbak Mega miliki, itu garisnya
berapa untuk jumlah bibit anaknya, segala macam itu Mbak Mega masih bisa lihat gitu ya. Nah, biasanya Mbak Mega ada tai lalatnya ya di sini ya. Oke, biasa kalau orang yang cenderung punya tai lalat itu tipikal orang yang nggak bisa diem biasanya. Kalau dalam kegiatan dia selalu ingin melakukan pekerjaan ya di luar pekerjaannya sehari-hari, entah itu ketika ada rasa bosan atau apa, pasti Mbak Mega ingin melakukan aktivitas yang lain lah seperti itu. Dan biasanya cenderung kalau tidak bisa kita handle atau manajemen dan atur, orang yang punya tai lalat di tangan cenderung agak loyal sama uang sebetulnya kalau kita tidak bisa atur. Tapi kalau kita bisa bagus untuk manajemen dirinya, kemungkinan besar untuk boros itu bisa ditekan seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk garis kesehatan. Nah, di sini garis kesehatan yang Mbak Mega miliki sebenarnya cukup baik, tapi lebih hati-hati di masalah pencernaan dan daerah bagian kepala. Dari bagian sini sampai bagian atas itu Mbak Mega akan riskan untuk terjadi masalah seperti itu. Diharapkan sih Mbak Mega lebih bisa untuk sering-sering atau rutin olahraga atau mengimbangi dengan pola hidup sehat lainnya seperti itu. Baik Mbak Mega, kita lanjut ke kartu tarot. Bisa dibantu untuk dikocok kartunya Mbak Mega? Bisa di atas Mbak Mega. Oke. Nah, kartu tarot ini juga bisa Mbak Mega, sama kayak orang medical check up, bisa dites. Kadang ada orang yang bermain 3 bulan sekali gitu, kita bisa lihat ada perubahan atau tidak pada garis nasibnya. Sekali lagi kita hanya membaca prediksi lewat kartu ya teman-teman. Ini bukan hal yang musyrik, jadi bukan hal yang kita perlu takuti, tapi kita perlu pelajari agar bisa introspeksi diri ke depannya, atau ibarat kata kita bisa sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Nah, di sini saya sarankan untuk Mbak Mega dapat mengambil 3 kartu bebas, kartu yang mana saja boleh Mbak Mega pilih. Oke, Mbak Mega telah memilih 3 kartu. Jadi saya akan buka terlebih dahulu untuk kartu yang pertama. Ini ada 2 kartu Mbak Mega. Mbak Mega bisa pilih di atas atau di bawah? Ya, di atas. Oke. Ini kita simpan di samping. Oke, kartunya seperti ini teman-teman. Jadi Mbak Mega mendapatkan kartu Ten of Keys. Itu lebih hati-hati terhadap pengeluaran yang akan datang. Seperti itu. Akan ada pengeluaran yang tidak terduga yang harus Mbak Mega bisa rencanakan dari saat ini. Jadi ibarat kata Mbak Mega diharapkan juga dapat memiliki tabungan untuk investasi jangka panjang dalam mengantisipasi pengeluaran yang mendadak yang dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Seperti itu ya Mbak Mega. Nah, kita lihat lagi teman-teman untuk kartu yang kedua. Di sini Mbak Mega mendapatkan kartu Ace of Wands. Biasanya Mbak Mega dalam beberapa pekan ini mengalami kebosanan ya Mbak Mega, saya lihat di dalam kartu. Ada rasa jenuh atau rasa kenapa ya aktivitas saya segini-segini aja, nggak terlalu ada perubahan, jadi kayak monoton sistemnya. Jadi ada rasa bosan yang Mbak Mega rasakan. Kadang sih bosan juga sih, tapi kadang juga enggak. Kadang juga enggak. Biasa kalau untuk mengatasi kebosanan Mbak Mega melakukan apa ya Mbak Mega? Biasanya saya olahraga, kalau nggak olahraga saya nonton drama Korea. Kalau udah nonton drama Korea ya udah denger lagu di Spotify. Oke, berarti Mbak Mega sendiri orang yang pecinta drama Korea ya Mbak Mega ya? Oke. Di sini Mbak Mega dapat kartu Ten of Cups ya teman-teman. Biasanya orang yang dapat kartu seperti ini orang yang butuh jalan-jalan sebetulnya untuk coping stres gitu. Diharapkan nanti kalau Mbak Mega istilahnya punya budget lebih atau punya waktu luang lebih panjang lagi, Mbak Mega bisa jalan-jalan bersama keluarga ataupun nanti bisa sama teman-teman ataupun dengan gebetan kalau Mbak Mega punya ya, seperti itu. Saat ini Mbak Mega suka nggak jalan-jalan atau malah lebih suka untuk diam di rumah untuk menghabiskan waktu luang? Jalan-jalan kadang-kadang kalau misalnya ada tugas keluar seneng sih. Kadang kalau tugas keluar itu paling seneng karena satu sisi ya memang selain karena ada tugas juga sih, kadang-kadang harus ada pertemuan yang harus ditemuin. Kadang-kadang juga senengnya bisa nginep di sebuah hotel. Karena juga sambil jalan-jalan, terutama tentang kulinernya suka sih. Oke, berarti suka nginep di hotel, suka kulineran, suka jalan-jalan ya teman-teman, seperti
di kartu dan di Thailand di tangan juga seperti itu, orangnya nggak bisa dieman ya Mbak Mega. Nah, ada nggak sih yang Mbak Mega ingin tanyakan atau unek-unek yang Mbak Mega ingin sampaikan lewat kartu yang Mbak Mega ingin ketahui seperti itu? Kalau yang ini sih gimana ini persiapan budgetnya aja sih. Tapi kayaknya sih kemungkinan sih pasti aja ada, karena bulan depan juga banyak hari raya, jadi kita harus banyak persiapan budget untuk yang lumayan juga bantu orang tua juga sih untuk hari raya. Oke. Tapi yang kayak itu tuh sudah saya persiapkan. Oke, berarti bulan depan akan ada budget pengeluaran untuk persiapan hari raya Mbak Mega ya. Kita biarkan dulu iklan satu ini lewat. Oke. Mbak Mega sendiri bisa nggak dikatakan bantu orang tua? Apakah Mbak Mega termasuk tulang punggung keluarga atau misalnya menjalankan suatu kewajiban kita sebagai anak untuk membantu orang tua baik secara finansial ataupun tenaga seperti itu Mbak Mega? Kalau untuk tulang punggung keluarga sih enggak juga, karena orang tua masih juga bekerja. Seenggaknya kita sebagai anak juga kita masih sudah bekerja, seenggaknya sih masih tetaplah kasih uang ke orang tua. Walaupun sih kadang orang tua sih nggak mau menerima, seenggaknya kita kasih aja orang tua, bantu orang tua untuk di hari raya, karena di hari raya kan lumayan banyak budget yang harus dikeluarkan juga. Jadi kita bantu-bantu aja walaupun kecil, ya seenggaknya kita bantulah. Lebih ke bantu gitu Mbak Mega ya. Oke, niatnya Mbak Mega mulia sekali ya teman-teman, untuk bisa sharing apa yang dia miliki ke keluarga seperti itu. Semoga besok akan menjadi motivasi dan contoh juga buat teman-teman yang lain yang belum dapat pekerjaan. Semoga dilancarkan pekerjaannya agar dapat membantu keluarga dan lingkungan sekitar yang kita miliki ya teman-teman. Nah, Mbak Mega ada lagi hal yang ingin Mbak Mega tanyakan ataupun sampaikan lewat kartu ramalan yang Mbak Mega ingin ketahui? Oke, Mbak Mega rasa cukup ya? Cukup. Oke, semoga harapan saya ke depannya apa yang saya bacakan hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak Mega. Nah, teman-teman, video ini sudah Mbak Mega beri izin untuk dipublish. Apabila teman-teman ingin juga ditarot atau diramal seperti Mbak Mega, nanti bisa teman-teman hubungi saya di link description yang sudah saya cantumkan di bawah ya. Apabila juga teman-teman rasa video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, and share ke teman-teman yang lainnya agar dapat memberi manfaat jauh lebih banyak dan kita juga bisa berbagi ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini selalu memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye-bye.